yastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Zaki yang sudah membacakan. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapatkan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akan membacakan biografi dari pemateri kita, guru kita hari ini. Nama beliau adalah Abdullah Haidir. Tempat tanggal lahir beliau di Depok pada tanggal 30 Agustus 1968. Domisili beliau di Beji Timur. Pendidikan yang beliau pernah tempuh di pesantren Miftahul Ulum Cipete Jakarta, S1 Lipia Fakultas Syariah, dan pengalaman beliau pernah menjadi tenaga dai dan penerjemah di Islamic Center Riyadh, Arab Saudi pada 2009 sampai 2015. Dan menjadi dosen Ma'had Al-Qudwah Depok dari tahun 1995 sampai 1998. Aktivitas beliau saat ini, beliau menjadi Wakil Ketua IKADI Depok. Yang kedua, beliau menjadi Direktur Pesantren Kemahasiswaan Al-Kahfi. Beliau juga menjadi pengajar pendidikan agama Islam Madani BJ Depok. Beliau juga manhajuna.com, kontributor dalam situs tanyajawabsyariah.com, dan juga menjadi penanggung jawab program dan pengisi tetap Radio iDream. Dan beliau juga aktif dalam membina beberapa majelis taklim dan grup kajian online. Beberapa karya tulis yang beliau hasilkan, salah satunya ada Kisah Istri dan Putri Rasulullah SAW. Yang kedua, Muharram dan Asyura. Yang ketiga, penjelasan tentang hadis Arba'in Nawawi yang berkaitan dengan tema atau judul kajian hari ini. Selanjutnya, sebelum saya memulai kajian, sebelum kita mulai kajiannya, izinkan saya untuk membacakan beberapa peraturan. Pertama, mikrofon peserta masuk kamera. Yang ketiga, sesi tanya-jawab dibuka setelah Ustadz menyampaikan materi. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung ke Ustadz atau melalui moderator. Yang kelima, peserta yang ingin bertanya dapat mengangkat tangannya terlebih dahulu melalui tombol reaction yang ada di fitur Zoom. Yang keenam, jika telah disetujui akan menyalakan mikrofon peserta dan peserta bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Yang ketujuh, menyampaikan pertanyaan melalui private chat kepada moderator. Yang kedelapan, peserta yang ingin meninggalkan kajian harap izin dan memberi salam terlebih dahulu di kolom obrolan demi menjaga adab dalam majelis ilmu. Yang kesembilan, jika kajian terputus di tengah-tengah, kalian bisa akses link bit.ly kajian Teknovox 1. Yang ke-10, peserta diharapkan mengisi presensi di link bit.ly/presensi ISOT. Tidak perlu panjang lebar lagi, langsung saja saya serahkan ke guru kita, Ustadz Haidir. Silakan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudari sekalian, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Slide-nya kelihatan ya? Slide kelihatan, Pak. Jelas. Baik. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita
dapat berkumpul bersama walau dipisah oleh tempat yang berbeda, akan tapi insya Allah hati kita diikat oleh ikatan ukhuwah, ikatan keimanan, ikatan ketakwaan. Dan inilah ikatan yang justru jauh lebih kuat dibanding ikatan-ikatan lainnya. Yang insya Allah ikatan yang kekal, ikatan yang insya Allah juga dapat mengumpulkan kita insya Allah di surga Allah. Sebab Allah katakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang dahulu saling menyayangi, saling mencintai di dunia, di akhirat nanti bisa jadi saling bermusuh-musuhan. Kecuali siapa? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita mohon kepada Allah agar ikatan ukhuwah ini selalu kita jaga, kita pelihara, ya, agar memberikan kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Rekan-rekan sekalian, sore ini kita insya Allah akan membahas satu hadis Rasulullah SAW yang terkandung dalam dalam sebuah kitab yang tentu saja sangat fenomenal, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan bahas langsung hadis yang ke-19. Ya, ini entah kenapa memilih angka 19, rupanya memang ya kehendak Allah ya, karena kita juga tidak menyangka atau merencanakan. Ternyata memang hadis yang diminta adalah hadis nomor 19 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita baca saja langsung hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. An Abi Abbas, ya, an Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala. Dari Abu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ini unik memangnya, kalau orang Arab tuh biasanya nama anaknya biasanya anak pertama itu adalah nama kakeknya, kalau itu anak laki. Kalau perempuan berarti neneknya. Anak yang banyak anak laki. Jadi kakeknya itu cucunya itu nama kakeknya, biasanya begitu. Ya, kebiasaan. Itu misalnya yang terkenal Ali bin Abi Thalib, ya, namanya Ali, anaknya Husain Ali juga. Jadi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, itu tampaknya anaknya juga diberi nama Abbas, nama dari bapaknya, artinya cucu dari nama kakek dari cucunya. Ya, jadi Abu Abbas itu adalah Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas yang lebih dikenal dengan istilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, tak lain merupakan Abbas adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku suatu kali berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini boleh jadi sangat mungkin sekali karena juga merupakan kebiasaan Rasulullah itu boncengan. Ya, dalam riwayat yang lain kadang Ibnu Mas'ud itu mengatakan kuntu radifan Nabi. Aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, naik unta kemungkinan keledai. Begitu ya. Dan ini perkara yang umum atau sering Rasul lakukan. Ya, biasanya memang dengan anak kecil. Ibnu Abbas tentu ketika itu masih kecil. Jadi ada beberapa sahabat yang dikenal dengan sigharus sahabah. Para sahabat yang ketika Rasulullah hidup, mereka masih sangat belia, sangat mulia. Nah, Ibnu Abbas ini pantaran dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Jadi ada 4 sahabat yang disebut dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 Abdullah, ya, yang usianya sepantar, namun juga mereka faqih, ya, dalam arti mereka dikenal sebagai ulama di kalangan sahabat. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, ya, Abdullah bin Zubair. 4 sahabat Al-Abadilah Al-Arba'ah. Ya, maka dibonceng, kata dia, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu kali. Faqala, ya gulamu, wahai ananda. Ya, gulam itu panggilan untuk anak kecil. Ya, panggilan untuk anak kecil disebut gulam, panggilan kesayangan. Ya gulam. Ya, kalau ya ibni, ya bunayya, itu kan anak tapi umum sifatnya. Anak udah besar, udah kecil, masih kecil, itu ibni atau bunayya. Tapi gulam itu hanya diberikan panggilan tersebut kepada anak kecil. Ya. Mungkin kalau di kita agak uniknya adalah
Gulam dijadikan nama orang. Ya, orang biasanya yang banyak kayak gini tuh orang-orang India. Ya, di kita juga sudah ada yang memberikan nama anak gulam. Ya. Mungkin ibarat orang Indonesia tuh dikasih nama anak Neng. Ya. Ya, Neng itu biasa panggil anak kecil, tapi karena dikasih nama Neng ya dipanggil Neng terus dia walaupun sudah tua. Ya, nah kata Rasulullah SAW, ya gulam, wahai ananda, inni u'allimuka kalimatin. Aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ya, ini kita terjemahkan dulu ya, sambil memahami sedikit seluk-beluk artinya. Aku ajarkan engkau kalimat. Ya, kalimat jamak dari kalimah. Kalimatun, kalimat. Ya, tentu bukan berarti sekedar ungkapan, tapi kalimat ya secara umum bisa juga diartikan beberapa pelajaran yang terdiri dari 4 poin. Pertama adalah yahfazillaha yahfazka. Yahfaz artinya peliharalah Allah, yahfazka. Allah akan memeliharamu. Allah akan memeliharamu. Al-yahfazillaha yahfazka. Para ulama mengatakan kata-kata pelihara Allah tentu maknanya bukan makna harfiah. Ya, Allah bagaimana kita melihara Allah? Memelihara Allah kata para ulama dengan melaksanakan dan mentaati ajaran dan syariat agamanya. Itu maknanya ihfazillah. Kalau kita pelihara Allah, jaga syariat dan aturannya, Allah akan memelihara engkau. Yahfazka. Ya. Kemudian ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah dalam arti tadi, jagalah ajaran dan syariat Allah, tunaikan, laksanakan, tajidhu tujahaka. Kau akan dapati Allah, kau akan dapati dia tujahaka. Tujah itu artinya di depanmu. Ya, dari kata-kata al-wajhu. Wajhu artinya di wajah kita. Ya. Apa maknanya tajidhu tujahaka? Artinya Allah akan selalu mengawasi kita, mengarahkan kita, membimbing kita, melindungi kita. Ya, Allah akan selalu memelihara kita. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Ya, wa'lam. Ketahuilah. Annal ummata. Jika ada satu umat, sekelompok orang, manusia, dengan keseluruhannya. Lawi ijtama'at. Seandainya mereka, umat ini, ijtama'at, berkumpul. Ala ayyan fa'uka. Ngapain mereka berkumpul? Yanfa'uk. Nafa yanfa' artinya memberikan manfaat. Kaf kepadamu. Yanfa'uka memberikan manfaat kepadamu. Bisyai'in dengan satu perkara. Lam yanfa'uka. Niscaya mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali dengan satu perkara yang memang sudah Allah tetapkan untukmu. Jadi kalau sebuah umat, sekelompok manusia berkumpul ingin memberikan kita manfaat, katakanlah ingin memberikan uang. Apakah uang itu pasti kita terima? Kalaupun kita terima, itu tak lain merupakan ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Kepada kita bahwa kita akan mendapatkan uang itu dari satu umat. Wah ini jitamau, kalau mereka juga berkumpul, ala ayyadurruka bisyai'in, untuk mendatangkan mudarat kepadamu, ingin membuat kita celaka, bahaya, membunuh kita misalnya. Lam yadurruka, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan bahaya kepadamu, illa bisyai'in qad katabahullahu alaika. Kecuali dengan satu perkara yang memang sudah Allah tetapkan. Jadi baik keberuntungan atau bahaya, memang pasti ada sebab-sebabnya. Tapi sesungguhnya, ya, kalau para ulama mengatakan musabbibul asbab Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan sebab itu dan terjadinya sebuah perkara tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rufi'at, kata-kata rafa diangkat, mengangkat, rufi'at diangkat. Al-aqlam kolam pena. Ya, pena sudah diangkat. Nah, ini kiasan. Ya, wa jaffatis suhuf. Kertas sudah kering. Ya, jaffa itu kering. As-suhuf, lembaran-lembaran. Ya. Jadi pena sudah diangkat. Maaf. Pena sudah diangkat, lembaran sudah kering. Itu kiasan bahwa ketetapan sudah Allah turunkan, sudah Allah tetapkan. Rawahu Tirmidzi, hadis ini Tirmidzi wa qala hadisun
hasanun sahihun. Dia mengatakan hadis ini hasan dan wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi. Ada juga riwayat yang diriwayatkan oleh selain Tirmidzi. Redaksinya, substansinya sama, tapi dengan redaksi yang berbeda. Nah, dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, "Yahfazillah tajidhu amamaka." Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah di depanmu. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Kenali Allah saat engkau sukses, bahagia, senang, berhasil. Ya'rifka fis syiddah. Dia akan mengenalimu saat engkau mengalami kesulitan. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa yang meleset darimu tidak akan mengenaimu. Jadi kalau sudah Allah tetapkan meleset. Ya, kadang kita lihat ya, tayangan-tayangan orang semestinya dia ketabrak, tapi nggak ketabrak. Orang semestinya celaka, tapi nggak celaka. Nah, itu masuk dalam rumus ini. Yang sudah Allah tetapkan meleset nggak bakal kena. Walau ya perhitungan matematisnya bakal kena. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang pasti menimpamu tidak akan meleset. Ya. Kadang juga kebalikannya. Orang dari segi hitung-hitungan pasti nggak kena, tapi kena. Ya, entah dengan berbagai macam sebab. Ya, sering kita lihat, saksikan. Ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala musibah. Orang biasa jalan naik mobil di jalan tol. Kesempatan sedang, kondisi mobil prima, dia pun fokus dan tidak ngelantur ke sana kemari. Tiba-tiba dari depan, ya, ada mobil hilang kontrol, dia keluar jalur, masuk ke jalur sebelah, menimpa dirinya. Ya. Ma'akhto'aka lam yakun liyusibak. Kalau memang sudah ya, mengenai ma'asobaka lam yakun liyukhti'ak, kalau sudah takkan mengenai tidak akan meleset. Wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, wa annal faraja ma'al karbi, dan jalan keluar ya, atau keselamatan beriring dengan bencana, dengan musibah. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Rekan-rekan sekalian, hadis ini hadis yang sangat agung sekali, tentu saja berisi tentang kemuliaan dan keagungan Allah, kekuasaan Allah yang tidak terhingga, dan tentu keyakinan yang juga harus kita miliki dari hadis ini tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tak lain merupakan hamba Allah, makhluk Allah yang segala ketentuannya adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita coba uraikan beberapa poin atau hikmah-hikmah dan pelajaran dari hadis ini. Ibnu Abbas mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimat. Ada apa? Ada hal yang mau disampaikan? Silakan, bisa dilanjut aja Pak Ustadz. Mungkin baik. Nanti. Ya. Kata Ibnu Abbas, aku ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ada poin-poin menarik ya dari ungkapan dari riwayat ini. Pertama, keakraban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, Rasulullah ya saat itu minimal sekali usianya 50 tahun. Ya, minimal sekali. Ya, sebab beliau menerima wahyu pada usia 40 tahun, ya. Pada usia 40 tahun, ya. Dan Ibnu Abbas itu kemungkinan, wallahu alam saya belum cek ya, kalau melihat usia beliau ini yang masih sangat muda, ya, kisaran 5 tahun ya, atau apa istilahnya ya, kisaran Rasulullah enggak 50 tahun ya, mungkin 40 tahun, 45 tahun ya, dan seterusnya. Karena ini setelah Rasulullah diutus ya. Sedangkan Ibnu Abbas kisaran 10 tahunan usianya. Dan Rasul tidak terhalang bagi beliau untuk ngobrol, untuk mengajak dia, mempelajari, mengajarkan dia, dan seterusnya. Ya, ini menggambarkan keakraban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga ketika ingin menyampaikan sesuatu dikasih muqaddimah dulu, nggak langsung diajarin, tapi mau nggak atau aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya, ini merupakan trik ya, metode bagaimana dalam pengajaran itu kita
usahakan ya bagaimana agar ada daya tarik tersendiri. Kemudian memanfaatkan berbagai kesempatan untuk memberikan nasihat-nasihat, tidak selalu harus di atas podium di majelis ilmu. Ya, ini Rasulullah sambil membonceng Ibnu Abbas lalu diberikan nasihat. Ya, maka gunakan momen-momen tertentu di mana seorang bisa memberikan nasihat. Ya. Ini juga ada pelajaran penting bahwa anak-anak juga merupakan objek dakwah. Jadi jangan abaikan anak-anak. Jangan kita remehkan dakwah dengan anak-anak. Justru mereka juga sangat potensial untuk menjadi menerima dakwah. Bayangkan ketika sejak kecil dia kita ajarkan nilai kebaikan, ya, sederhananya kita ajarkan dia Al-Fatihah. Al-Fatihah itu akan dia baca sepanjang hidupnya. Ya, bayangkan betapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan dan betapa kebaikan yang akan dia dapatkan. Kemudian hadis ini berbicara tentang keimanan. Maka ini juga memberikan makna betapa penting anak-anak ya ditanamkan nilai keimanan. Ya, ini mungkin entah di sini banyak yang sudah berkeluarga atau belum. Kalau sudah berkeluarga atau belum, ya paling tidak ada sebuah kesadaran. Ya. Kalau kita punya anak atau mungkin kita punya adik, maka ya, masukkan nilai-nilai keimanan dalam dirinya. Walau dengan bahasa dan metode yang sesuai dengan usianya, ya. Agar sejak kecil dia sudah paham ya, tentang nilai-nilai keimanan. Dan ini seiring ya dengan apa yang Allah perlihatkan atau Allah sampaikan dalam Al-Quran, bagaimana juga para orang-orang soleh terdahulu, mereka juga menjadikan anaknya sebagai objek dakwahnya untuk disampaikan. Kisah Luqman yang sangat terkenal dalam surat Luqman ayat 3, wa idh qala Luqmanu libnihi. Ya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu ya bunayya, dan dia memberikan nasihat kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan buat syirik pada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Ini juga masalah keimanan. Ya, kita ingatkan. Maka yang namanya anak-anak boleh jadi akan terlontar hal-hal yang bagaimana begitu kita ingatkan. Itu nggak boleh, ini harusnya kita taat pada Allah, tunduk kepada Allah, ya, dan seterusnya. Dengan bahasa yang mungkin sesuai dengan anak-anak. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 132 juga Allah menggambarkan bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Yakub juga mereka ingatkan kepada anak-anaknya. Ya. Wassabiha Ibrahim wa bani wa Yakub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, kemudian pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Ya, maka ini juga tentu pesan yang sangat kuat ya, bagaimana kita diperintahkan untuk menjaga syariat Allah dengan melaksanakan dan mengamalkannya. Ya, konsekuensinya apa? Balasannya apa? Allah akan menjaga kita. Ya, ini yang nanti disebut dengan istilah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Karena kita jaga syariat Allah, Allah jaga kita. Ya. Dalam surat yang lain juga, fadhkuruni azkurkum. Kalau kalian ingat aku ingat kalian. Intan surullaha yansurkum. Kalau kalian membela Allah, Allah akan bela kamu. Jadi bela Allah, jaga ajaran Allah, bela agama Allah, Allah akan bela kita. Allah akan jaga kita. Maka kalau kita sekarang mengalami situasi yang cukup berat dan merasa khawatir atau merasa terancam atau takut, jangan kemudian perkara tersebut membuat kita jauh dari ajaran Allah. Justru ya ketika kita semakin dekat kepada Allah, dengan sendirinya itu menjadi penjagaan bagi diri kita yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ada kisah ya, nggak sempat saya artikan. Ya, jadi dikisahkan ada orang yang dari segi usia sudah sangat tua, ya, tapi digambarkan dia punya kekuatan, masih kuat melompat sana sini, begitu ya, masih usianya digambarkan 100 tahun lebih. Ya, ini kisah salafus saleh. 100 tahun lebih, tapi masih kuat, kemudian berpikirnya masih normal, ya, nggak ada tampak pikun, bahkan melakukan pekerjaan yang relatif ya, untuk seusianya lumayan, begitu ya. Maka ketika orang bertanya apa rahasianya, apa resepnya, dia katakan hadhihi jawarihu hafidhina, hadhihi jawarihu hafidnaha anil ma'asi fis saghar, fahafidhahallahu alaina fil kibar. Kata dia, anggota badan ini telah kami jaga dari maksiat. Kami hindari dia dari kemaksiatan. Anggota badan ini, ya tangan, ya mata, ya kaki.
saat kami kecil, saat kami muda. Fahafidhahallahu alaina fil kibar. Maka Allah jaga badan ini saat sudah berusia tua. Ya. Kebalikannya, ya, ada dikisahkan ada orang tua di masa tuanya terlunta-lunta, minta-minta dan lain sebagainya. Ya, artinya sangat ya kondisi yang memprihatinkan. Lalu kemudian orang-orang berkata itu akibat ketika di masa mudanya dia sia-siakan kehidupannya, dia jauh dari ketaatan, dia dekat dengan kemaksiatan, fadhayya'ahullahu fi kibari. Maka akibatnya Allah sia-siakan di masa tuanya. Bahkan para ulama mengatakan, ya, bukan hanya kita yang terjaga kalau kita menjaga ketakwaan. Kalau kita menjaga amal soleh, insya Allah penjagaan itu juga akan berlanjut kepada anak-anak kita. Bahkan setelah kematian kita. Ya, kesimpulan ini diambil ya, dari peristiwa yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Ya. Kita tahu bagaimana ketika Musa dan Khidir pergi, Khidir kemudian merobohkan satu tembok atau mendirikan satu tembok yang roboh. Ya. Dan rupanya setelah ditelisik, ternyata tembok itu milik harta anak yatim. Yang kalau tembok itu dibiarkan roboh, orang-orang bisa membongkarnya, menempatinya, dan kemudian ternyata di bawah tembok tersebut terdapat harta emas yang banyak untuk persediaan anak yatim tersebut kalau sudah dewasa. Maka Nabi Khidir bangun agar orang-orang tidak memanfaatkan daerah itu. Harta anak yatim itu terjaga. Nah, Allah katakan, kenapa sampai Allah jaga begitu? Wa kana abuhuma sholiha. Bapak dari kedua anak yatim ini yang sudah meninggal itu orang soleh. Maka para ulama mengatakan ini buah dari kesolehan orang tua. Sehingga bukan hanya dia yang terjaga, anak-anaknya pun akan terjaga. Maka sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan keturunan anak-anak yang soleh, maka jangan kita juga sia-siakan kesempatan untuk bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada satu ungkapan dari kalangan salaf yang cukup terkenal, fa in kana Allahu ma'ak faman takhaf wa in kana 'alaika faman tarju. Jika Allah bersamamu, siapa yang akan kau takut? Jika Allah murka kepadamu, siapa lagi yang kau harap? Jadi kalau kita sudah bersama Allah, insya Allah, ya, walaupun kondisi yang berat seperti ini, kita punya Allah yang melindungi kita. Ya, meskipun tentu bukan berarti perkara ini kita sembrono, ngawur, gitu ya, itu salah juga. Ya. Yang penting dalam hal ini kita yakin Allah akan bersama kita selama ya kita berusaha untuk selalu membangun hubungan yang baik kepada Allah lewat ibadah dan ketaatan. Baik, kita lanjutkan pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Ya, ini juga merupakan perkara dasar dan perkara prinsip dalam masalah keimanan. Minta, mohon, berdoa, mohonlah kepada Allah. Ya. Baik di waktu senggang, di waktu sepi, di waktu susah, di waktu rugi, minta kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Maka saat-saat seperti ini pun kita dianjurkan, diperintahkan untuk banyak minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan pernah merasa kecewa, berdoa kepada Allah, ya. Pakai prinsipnya Nabi Zakaria alaihissalam, ya. Walam akum bidu'aika rabbi, ya Allah. Ya, jadi jangan pernah kita bosan. Minta kepada Allah keselamatan, pertolongan dan lain sebagainya. Dan doa merupakan lambang keimanan. Ketika kita berdoa itu artinya apa? Kita meyakini akan kekuasaan Allah. Kita meyakini akan maha kasih sayangnya Allah. Kita meyakini akan kayanya Allah. Kita meyakini akan dekatnya Allah. Orang kalau minta sama orang lain, itu apa maknanya? Kita tahu dia dapat menolong kita. Apa juga maknanya? Kita tahu dia orang baik. Makanya kita berani minta. Coba kalau kita tahu dia orang jahat, berani nggak kita minta? Nggak berani. Kita tahu dia orangnya belas kasih. Mungkin kemarin kita minta dia cemberut atau apa, mungkin kita nggak berani minta lagi. Atau ada kisah orang minta ke dia kalau dia hardik, kita nggak akan minta. Kita tahu dia baik. Ya, kita tahu dia baik. Maka
Ketika orang minta kepada Allah, itu maknanya apa? Dia yakin akan kekuasaan Allah. Dia yakin akan kasih sayang Allah. Dia yakin akan dekatnya kepada Allah. Makanya orang kalau dekat, ya dia hubungan dekat, ya merasa ringan aja minta. Ya, merasa ringan. Kenapa? Dekat pada Allah. Maka berdoa bukan sekedar karena kita butuh, bukan sekedar karena kita pengen mendapatkan sesuatu. Berdoa adalah ya, lambang keimanan. Lambang kepasrahan kepada Allah. Lambang rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan termasuk perkara yang kita mohon kepada Allah adalah mohonlah kepada Allah istiqomah, ya. Mohonlah kepada Allah ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Kemudian Allah katakan wa alam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fauka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa ini istamau ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ayat hadis ini memang hadis yang berkaitan dengan masalah keimanan yang mutlak kita akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini memang perkara yang sangat kuat berbicara tentang keimanan. Berbicara tentang takdir, tidak ada yang paling melegakan kecuali kalau kita iringi dengan keimanan yang mutlak kepada Allah. Ya. Sebab kalau kita berbicara takdir hanya sekedar logika, itu akan timbul banyak sekali pertanyaan. Kenapa kok Allah tetapkan begini? Kenapa Allah tentukan begini? Dan seterusnya. Akan timbul banyak pertanyaan atau mempertanyakan. Tapi ketika kita yakin bahwa segala sesuatu Allah kehendaki, terjadi pasti terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki terjadi, pasti tidak terjadi. Maka sederhana, selesai, sudah kehendak Allah. Mau apa boleh buat? Sudah terjadi. Ya, peristiwa COVID-19 ini ya, sudah merupakan kehendak Allah. Ya. Orang banyak merencanakan sesuatu di tanggal sekian, di bulan sekian, ya, semuanya dibatalkan. Sampai pada event yang paling besar sekalipun sekelas Olimpiade, dibatalkan. Ya. Padahal perencanaannya, antisipasinya sudah boleh jadi bertahun-tahun. Begitulah kalau ketetapan Allah sudah berlaku. Ini artinya apa? Ya, artinya selain keimanan kita akan takdir Allah, jangan sombong. Ya, jangan sombong kalau kita dapat nikmat. Itu sebenarnya tak lain merupakan ketetapan Allah. Ya. Dan kebalikannya, jangan putus asa. Ya, kalau kita mendapatkan kesulitan, sudah ketetapan Allah. Ya, orang bagaimanapun kalau dapat. Ya, kalau kayak COVID-19 ini kita lihat kan, bagaimana orang yang ya, katakanlah mungkin hidupnya terjaga, sehat, meninggal. Ya. Ini sekali lagi pemahaman ini ya, bukan berarti kita menafikan usaha dan ikhtiar. Itu bab lain yang jelas juga dalam Islam. Kita diperintahkan untuk menghindar dari penyakit menular, iya. Tapi juga di sisi lain, keimanan kita kepada takdir Allah ya, tidak boleh berkurang. Tidak boleh kita sandarkan segala sesuatu kepada. Kalau kita selamat karena Allah. Kalau kita sakit pun karena memang sudah ketetapan Allah setelah kita berusaha semaksimal dan semampu yang dapat kita lakukan. Ya. Dan juga makna dari hadis ini apa? Dalam kaitannya dengan kehidupan kita, jangan takut untuk istiqomah dan membela ajaran Allah. Kadang ada orang ingin istiqomah, ya ada ujiannya. Oh, kamu kalau sholat nanti kamu gaji nggak naik. Kalau sholat kamu nggak bisa kerja sini. Nah itu ujian. Ya, kalau orang, saya nggak bisa sholat Pak, kenapa? Habis dilarang oleh majikan. Kalau nggak sholat, kalau sholat gimana? Dipecat. Nah itu harus kita bisa memilih. Ya, kalau ada perbuatan dan pekerjaan yang membuat kita tidak bisa sholat, maka jangan takut. Ya, jangan takut. Ya. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang istiqomah. Saya kalau kerja di sini harus buka aurat, buka jilbab. Wah, jangan kemudian kita takut. Nah, kalau saya nggak kerja makan apa? Nah, ini satu hal yang harus kita sikapi dengan tepat. Ya. Jangan sampai kita terbawa takut ya, sehingga tidak istiqomah ya, dan tidak mau membela ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian di riwayat yang lain juga, dalam riwayat yang lain Rasulullah katakan ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ingat Allah saat kamu lagi senang, ya, maka Allah akan mengingatmu saat kamu sulit. Apa nih pelajarannya? Ingat Allah itu nggak kenal waktu, nggak kenal tempat, nggak kenal kondisi, kapanpun
ya, lagi senang, lagi susah, lagi untung, lagi rugi, lagi jaya, lagi gagal, sendiri atau ramai, tetap ingat Allah. Ingat Allah dalam arti, ya minimal kita berada di jalan Allah. Jangan sampai ketika ada orang kita taat, ketika sendiri kita maksiat. Ya, itu artinya tidak atau masih berkaitan dengan kondisi ketaatan kita. Ketaatan kita masih berkaitan dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Ya, maka jangan lalai ketika senang. Ya, sekarang ini kita semua relatif ya susah, ya berat. Ya, banyak yang harus kehilangan pekerjaannya, menurun drastis penghasilannya, ya, tidak bisa keluar, belum lagi yang sakit dan lain sebagainya. Ya, biasanya memang dalam kondisi sulit orang dekat pada Allah. Ketika senang, ya, gampang lupa kepada Allah. Maka jangan lupa kalau lagi senang, kata Rasulullah, nanti kalau kamu susah, Allah akan mengenal. Ya, Allah akan mengenal. Ya, kita aja ya. Walillahil matsalul a'la. Allah tentu lebih baik ya perumpamaannya, lebih tinggi. Kita nih, ya, kalau ada orang ya, selama hidupnya, selama ini dia misalnya sama kita cuek, sama kita nggak mau negur, nggak mau menyapa, kita siapapun sombong dan lain sebagainya. Terus tapi ada satu orang lagi, dia selama ini baik dengan kita, ya akrab, peduli sama kita. Nah, dua orang ini yang dua-duanya mengalami kesulitan, dua-duanya ingin minta bantuan dari kita. Kira-kira siapa yang paling cepat kita bantu? Tentu saja orang yang selama ini dekat dengan kita, baik dengan kita, suka menyapa, suka membantu. Maka ketika dia butuh bantuan, barangkali dia nggak ngomong pun akan kita bantu. Apalagi kalau dia sampai ngomong. Sementara kepada mereka, kepada orang yang selama ini sombong, selama ini nggak pernah mau menyapa, kalau dia minta bantuan, itu ya meskipun ini bukan berarti kita harus lakukan begitu, tidak, tapi manusiawi. Orang akan berpikir nih, orang lagi senang dia sombong, ketika susah baru dia minta-minta. Nah, ini begitulah gambarannya kurang lebih kita sama Allah. Ketika kita lagi senang, kita lupa diingatkan untuk ngaji, diingatkan untuk sholat dan lain sebagainya. Kadang kita tidak peduli dan lain sebagainya. Ya, maka ketika kita dalam sulitan, lalu kita mohon pada Allah, ya tentu saja mohon benar, tetap diperintahkan. Tapi akan berbeda nilainya kalau ketika kita senang, maka kita lupa, maka saat kita mohon pun kita akan keberatan, begitu ya. Jadi ada kisah ya, Nabi Yunus dan Fir'aun, dikatakan dua makhluk Allah yang dua-duanya tenggelam di lautan. Ya, yang satu Nabi Yunus tentu ada di perut ikan, yang satu Fir'aun, ya, yang tenggelam. Kedua-duanya minta tolong kepada Allah. Nabi Yunus pada di dasar lautan di perut ikan. Ya. Tapi Nabi Yunus diselamatkan, Fir'aun tidak diselamatkan. Ya, kepada Nabi Yunus, Allah katakan kepada para malaikat, keluarkan itu Nabi Yunus. Dia tuh orang baik. Dia orang yang selama ini suka berzikir kepada Allah. Ya, artinya telah dikenal track recordnya sebagai orang baik. Firaun, apa kata Allah? Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Ya, bahasa kita kemarin kemana aja ketika Firaun baru mengatakan beriman pada Allah. Kemarin emang kemana aja kamu? Kamu udah berbuat maksiat dan berbuat kerusakan di muka bumi, giliran sudah megap-megap, ya, kemudian nyawa udah sampai kerongkongan, baru ingin beriman, tidak bisa. Tidak Allah terima. Baik, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Tadi ya kita sampaikan, ketahuilah apa yang memang sudah ditetapkan meleset nggak akan menimpamu. Apa yang sudah ditetapkan menimpamu tidak akan meleset. Ya, ini namanya takdir. Ya. Cuma masalahnya ya sering ya sadar atau tidak sadar kita sering baru berbicara takdir kalau lagi susah. Ya, ini takdir Allah, COVID-19 takdir Allah. Kemarin pun nggak ada COVID, takdir Allah. Kita lagi dagang, usaha bangkrut atau celaka atau ada aja urusan yang bikin masalah, kita bilang takdir Allah. Padahal ketika urusan lancar, dagang untung juga takdir Allah. Ya, takdir Allah itu bukan yang buruk aja. Takdir Allah juga yang baik. Maka pemahamannya, ya, pandai-pandai kita bersyukur. Ya, bahwa yang kita dapatkan bukan semata-mata karena kepandaian kita, tapi tak lain merupakan karunia Allah. Maka pandai kita bersyukur. Ya. Kemudian, jangan juga ketetapan Allah menghalangi kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik susah, baik senang,
tetap jangan tinggalkan ketaatan. Sebab ada juga orang yang ketika senang dia lupa. Ya, ketika senang dia lupa. Ada yang ketika susah baru dia lupa. Ya, balik-balik memang. Ada orang yang ketika senang, Masya Allah, dia semakin taat, semakin beribadah. Ya, ada orang yang ketika susah semakin taat, semakin beribadah. Ada orang yang ketika senang semakin kufur, ya semakin maksiat. Ada juga orang yang ketika sudah susah tambah maksiat dan seterusnya. Kemudian tidak mudah sombong dan juga tidak mudah putus asa dan selalu bersandar kepada Allah. Setiap muslim yakin ketetapan semua di tangan Allah, maka dia bersandar, dia pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah katakan dalam akhir hadis, wa alam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah kemenangan bersama kesabaran, wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar bersama segala kepedihan dan kesulitan bencana, wa anna ma'al usri yusra, dan setiap bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, ini sebuah ajaran agar kita jangan putus asa, agar sabar dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu berikan kesuksesan, kemenangan asal kita bersabar, asal kita taat, asal kita tetap menjaga takwa kita. Wa anna ma'al usri yusra, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kita yakini COVID-19 ini akan ada masa berakhir. Tinggal masalahnya sabar nggak kita. Ya, minta mohon nggak sama Allah Subhanahu, itu yang penting sekarang. Ya, karena kesulitan itu akan selalu bergandengan dengan kemudahan. Dalam bahkan surat Al-Syarh, Alam nashrah laka sadrak, 2 ayat Allah ulangi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, sampai para ulama mengatakan al-usru, al-yusru, itu al-yusru dianggap 2, kalau al-usru dianggap 1. dianggap 1. Sehingga dikatakan satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Ya, satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Maka tetap juga kita optimis, ya, husnuzon kepada Allah dalam kondisi seperti ini, ya terus kita jaga, kita rawat ketaatan dan keimanan kita kepada Allah, karena ini tak lain merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, perkara kita berikhtiar itu sudah ada babnya. Saya menyampaikan hadis ini bukan berarti kita menafikan ikhtiar, tidak. Ya, usaha, termasuk kita sekarang mungkin tidak ke masjid, tidak sholat Jumat dan seterusnya, itu bagian dari ikhtiar, belum ikhtiar yang lainnya. Tapi jangan sampai semua itu mengalahkan keimanan kita terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan dari kajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada khilaf dan salah. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haidir yang sudah memberikan materi. Dipersilakan kepada para jamaah dibuka sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya bisa ketik reaction di aplikasi Zoom, ketik lab. Kalau enggak bisa ketik pertanyaannya di kolom chat, grup chat. Sebenarnya saya ya baik, mana? Selagi menunggu. Kenapa, Pak? Screen-nya ada di ini ya? Ada tampilan layar saya ya, khusus enggak? Umum ya? Ada. Baik, bagi para jamaah yang ingin bertanya bisa ajukan pertanyaan atau ajukan diri di kolom chat. Selagi menunggu pertanyaan dari jamaah, ada beberapa hal nih Pak Ustadz yang saya ingin tanyakan. Betul. Nggak kedengeran suaranya?
Jadi begini Pak Ustadz, saya ingin bertanya nih mengenai ketetapan takdir yang Allah sudah tetapkan, baik itu ketetapan yang baik ataupun ketetapan yang buruk. Nah, kadangkala kita tuh ketika mendapatkan ketetapan yang buruk, menurut kita kan itu sebenarnya itu baik menurut Allah. Nah, pada saat kondisi itu, terkadang tuh kita suka berprasangka buruk terhadap Allah. Nah, bagaimana cara kita tuh untuk menghindari rasa prasangka buruk itu? Nah, gimana Pak Ustadz? Baik, ada satu hal yang patut kita pastikan, Allah itu memiliki al-asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang baik dan juga sifat-sifat yang mulia. Allah itu tidak memiliki sifat yang buruk, sifat yang tercela. Jadi nggak ada istilah Allah punya sifat zalim, Allah punya sifat ingin menista dan menghina ya, seorang hamba. Baik, kalaupun Allah tetapkan keburukan pada seseorang, ya, itu harus kita yakini bahwa bukan keburukan itu yang Allah kehendaki. Tapi yang Allah kehendaki adalah kita dapat mengambil kebaikan di balik keburukan yang Allah tetapkan. Makanya kalau diperhatikan bahasa dalam Al-Quran itu digambarkan, ya, misalnya ayat Allah, firman Allah tentang ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit maka dialah yang menghidupkan, dialah yang menyembuhkan. Ya, kalau aku sakit dialah yang menyembuhkan. Nah, kata para ulama, ini adab Nabi Ibrahim. Ketika sakit dibilang aku sakit. Ya. Kalau ketika menyembuhkan dibilang dia, Allah yang menyembuhkan. Padahal sakit juga dari Allah. Artinya keburukan itu memang semestinya tidak dinisbatkan kepada Allah. Meskipun sumber keburukan dari Allah. Ya. Sebabnya. Kenapa? Karena sebenarnya ketika Allah turunkan keburukan, bukan keburukan itu yang Allah maksud. Tapi kebaikan yang dapat kita ambil di balik keburukan. Maka dalam hal ini, bagi seorang muslim tentu sifat yang harus dimiliki kepada Allah selalu husnuzon akan ketetapan Allah yang Allah berikan pada kita. Mungkin tiba-tiba, aduh, apa ternyata kok saya nggak bisa ikut ujian karena ada uzur yang tidak mungkin dihindari. Ya, atau sekarang lah ya, banyak mungkin mahasiswa yang sudah lagi enak nulis skripsinya atau mau ujian terhalang. Ya, kita katakan tetap ada hikmah yang dapat kita ya, COVID-19 ini pasti banyak keburukannya, banyak efek yang buruk ya, yang katakan merugikan, tapi tetap saja ya, ada sisi-sisi lain yang kita bisa ambil hikmahnya ya. Mungkin kemarin sering diekspos gitu ya, berita sekarang ozon yang kemarin katanya bolong atau berlobang sudah menutup kembali ya, lapisan ozon dan seterusnya. Nah, itu sedikit gambaran saja betapa di balik keburukan ini ada poin-poin kebaikan. Nah, tugas kita carilah poin-poin kebaikan di balik keburukan yang kita lakukan. Bahkan termasuk seseorang misalnya bermaksiat, itu kalau dilihat tarik garis besarnya kehendak Allah. Tapi Allah bukan menghendaki kemaksiatannya. Allah menghendaki kalaupun itu sudah terjadi, bagaimana dia bertaubat, beristighfar kepada Allah. Itu kan berarti kebaikan. Jadi cari terus, gali terus kebaikan-kebaikan di balik keburukan yang ada sambil kita berikhtiar untuk menghindari diri kita dari berbagai macam musibah dan bencana. Terima kasih Pak Ustadz atas sudah menjawab. Baik, masih ditunggu bagi para jamaah yang ingin bertanya. Silakan bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Ayo. Baik, ada yang ingin bertanya nih Pak Ustadz? Silakan, Fadal, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Silakan. Silakan kepada Saudara Agina Putri untuk menyalakan mikrofonnya.
bisa diucapkan secara langsung aja. Kepada saudari Agina Putri Ningrum. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, jadi terkait bersyukur tadi ya dan istiqomah tadi dan mendapatkan pertolongan dari Allah gitu dan bersabar untuk menunggu itu misalnya kita sudah merasa bahwa pertolongan Allah sudah datang gitu, terus kita sudah merasa oh kita sudah bersyukur dan sebagainya, tapi dalam prosesnya setelah itu kita merasa kok kayaknya masih ada yang kurang ya, kok kayaknya yang sudah Allah kasih. Maaf, diulangi lagi, tadi ada suara di luar, suara motor. Oh iya. Ya, jadi setelah merasa sudah mendapatkan nikmat dari Allah, tapi tetap merasa kok kayaknya nikmat yang sudah diberikan itu masih kurang gitu, masih belum mencukupi kebutuhan yang kita anggap masih butuh gitu. Nah, apakah perasaan kurangnya itu meskipun hanya kecil gitu, hanya sedikit gitu, merasa kok Allah cuma ngasih segini gitu, mungkin ada sekecil perasaan seperti itu, apakah kita masih dianggap belum bersyukur atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Ya, ya mungkin tabiat manusia saya kira itu ya. Bahkan Rasulullah bilang itu, laukana li ibni Adam wadiyan min zahabin la tamanna an yakuna lahu wadiyani. Ya. Seandainya seorang anak Adam punya satu lembah emas, dia pasti akan berangan-angan punya 2 lembah emas. Ya, itu semua tabiat manusia ya, yang memang untuk ukuran harta seringkali merasa Mohon maaf Pak Ustadz, suaranya hilang. Pak Ustadz, suaranya hilang. Kok suara hilang? Halo? Iya, di sini juga hilang suaranya. Oh ya, catat hilang. Mohon maaf Pak Ustadz, suaranya nggak terdengar. Suaranya tidak terdengar, ya. Tadi saya pakai ini. Kedengeran sekarang ya? Tidak terdengar. Ya, sekarang udah. Tadi ya, sekarang terdengar. terdengar. Boleh diulang Pak Ustadz jawabannya? Iya. Tadi putus di tengah jalan. Baik, mohon maaf. Iya. Baik, jadi kita katakan bahwa tabiat manusia itu memang terhadap harta secara umum begitu. Ya, tabiat manusia terhadap harta umumnya kurang. Ya, pengen lebih. Ya, sampai Rasulullah katakan, laukana li ibni Adam wadiyan min dhahabin la tamanna an yakuna lahu wadiyani. Seandainya seorang anak Adam punya 1 lembah emas, dia akan berangan-angan punya 2 lembah emas. Ya, dan kita lihat fakta ya manusia ya, banyak tidak jarang orang yang mencari harta dengan cara haram, dengan cara nista, dengan cara yang bisa jadi menjatuhkan martabatnya, padahal uangnya banyak, hartanya banyak. Ya, lihat para koruptor, ya, para koruptor yang ketangkap ataupun yang nggak ketangkap, begitu ya. Bukan berarti mereka nggak punya harta, bahkan rata-rata orang-orang yang punya kehidupan mewah. Lalu kenapa mereka kok masih? Apa kurang? Ya, begitulah manusia, tabiat manusia. Akan tapi bukan berarti kemudian kita dapat harta udah nggak mau nambah lagi, tidak. Ya, mencari harta, mengumpulkan harta yang banyak itu nggak tercela. Tidak tercela. Sepanjang orientasinya jelas. Ya, harta bagi dia agar lebih banyak bersedekah, lebih banyak membantu, lebih banyak memberikan manfaat dan seterusnya. Jadi tidak harus dibenturkan, maksudnya bisa jalan paralel. Yang ada dia syukuri, yang kurang dia cari tambahan, begitu. Ya, jadi
Kalau misalnya dia cuma mengeluh aja kurang-kurang, ya, kalau nggak pernah dia syukuri apa yang ada, nah ini yang catatan. Kalau ini berarti catatan. Bersyukur dulu, syukur yang ada. Tapi karena memang untuk kebutuhan ini masih kurang, untuk itu masih kurang, maka dia giatkan lagi, cari uangnya, ya itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Tinggal dia menata hatinya baik-baik. Yang ada disyukuri. Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah atas apa yang kita rasakan, dan selalulah kita sadari, ikhwati fillah, rekan-rekan sekalian, apa yang kita dapati sekarang ini, walau mungkin ada yang sangat terbatas, ada yang mungkin untuk bayar uang kuliah berat. Kemarin saya dengar ada mahasiswa yang untuk laptop saja dia nggak punya dan lain sebagainya. Memang sesuatu yang sangat memprihatinkan, begitu ya. Akan tapi ketahui juga, banyak orang-orang yang jauh di bawah. Maka pandai-pandailah, kata para ulama, melihat orang-orang yang di bawah kita, agar kita pandai bersyukur atas apa yang kita terima. Masya Allah, kita bisa kuliah di kampus terkenal, kita bisa, paling nggak kita kuliah saja itu sudah luar biasa. Sebagian besar ya, penduduk negeri ini tidak sempat merasakan kuliah, begitu ya. Belum lagi dengan kelebihan-kelebihan yang Allah miliki. Jadi sesungguhnya sangat tidak beralasan kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita dapatkan. Sekali lagi, mau mencari yang lebih sepanjang dengan cara yang benar, dengan orientasi yang benar, itu tidak salah. Itu tidak salah. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah. Baik, lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu Khairul Khulki. Silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Jadi ini Ustaz, di masa di rumah aja ini kan kita sholat di rumah, terus Jumatan diganti zuhur di rumah. Apalagi Ramadan nanti kayaknya tarawih di rumah juga. Rasanya kayak hampa gitu, Ustaz. Jadi dengan kediaman di rumah ini dan kurangnya rasa jamaah seperti hari-hari biasanya, saya merasa malah keimanan atau rasa nikmat ibadah ini menurun, Ustaz. Jadi mau minta nih tips dari Ustaz gimana sih untuk tetap menjaga iman dan nikmat ibadah itu di masa-masa kurangnya keberjamahan seperti hari-hari biasa. Syukran, Ustaz. Ya, rekan sekalian, ya itu saya kira juga sama lah ya, semua kita akan merasakan hal itu. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, selalu Allah sediakan hal-hal lain yang boleh jadi tidak kita dapatkan di kondisi-kondisi normal. Saat-saat seperti ini adalah saat-saat di mana kita harus melatih diri kita untuk mandiri dalam ibadah. Ya, artinya boleh jadi selama ini ibadah kita lebih banyak didukung oleh faktor-faktor eksternal. Kita sholat di masjid berjamaah, kita ngaji rame-rame, datang ke satu tempat, ketemu teman, bisa bercanda, bisa bersenda gurau dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang kadang-kadang justru malah memberikan efek semangat, efek kegembiraan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita di rumah terus ngaji sendiri, sholat sendiri dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya adalah latihan bagi kita ya untuk mengasah juga kesendirian kita. Kata seorang ulama, a'dhamu asbabits tsabat ibadatus sir. Faktor yang paling kuat mendatangkan keteguhan seseorang adalah ibadatus sir, ibadah rahasia, ibadah kesendirian. Ibadah di mana yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebalikannya, perkara yang paling besar pengaruhnya atas ketergelinciran seseorang. Kadang ada orang yang, Masya Allah, dia kemarin rajin kok, sekarang jadi kesana, tiba-tiba kok jadi ahli maksiat. Itu wallahu a'lam, boleh jadi selama ini di saat-saat kesendiriannya dia melakukan maksiat yang kita tidak tahu. Ya, yang kita tidak tahu. Nah, ini adalah saatnya kita untuk melatih diri kita ya, agar mandiri dalam
ibadah. Walau mungkin tidak ada orang, tidak ramai, kita tetap beribadah. Maka tadi harus kita sadari ya bahwa dengan segala keterbatasannya Allah berikan kita ini kelebihan. Ya, kelebihan apa? Melakukan ibadah di saat-saat sulit. Ya, jadi ibadah itu tidak hanya dilihat dari aspek ibadahnya, tapi dari aspek suasana dan kondisinya. Ya, makanya ada berwudu misalnya, kata Rasul ada wudu yang tinggi nilainya, yang dapat menghapus dosa dan meningkatkan derajat. Apa kata Rasulullah? Isbagul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu saat kondisi sulit. Ya, para ulama menyebutkan biasanya saat musim dingin. Orang bisa kalau lagi dingin, ya mungkin yang pernah ke negara-negara yang mengenal musim dingin, salju segala macam, atau kita mungkin ke puncak, ke tempat yang sangat dingin, itu kalau misalnya lagi subuh, itu kan berat wudunya. Kalau ketika itu dia tetap berwudu sempurna, itu beda nilainya dengan ketika dia wudu pada saat biasa. Di mana ma'idhamil bala. Besarnya balasan itu juga dikaitkan dengan besarnya musibah dan kesulitan yang dihadapi. Jadi ini harus kita sadari. Dan harus kita sadari bahwa sholat kita sekarang ini di rumah, atau sholat kita misalnya zuhur di rumah, atau tidak sholat Jumat, sholat zuhur di rumah, itu lebih afdol daripada sholat berjamaah di masjid. Kenapa demikian? Kenapa? Karena sholat kita di rumah sekarang itu lebih memenuhi orang lain. Ketimbang kita sholat di masjid, mungkin banyak orang berjamaah, kemungkinan akan banyak yang tertular atau ditularkan, itu besar. Itu besar. Dan para ulama buat satu kaidah, darul mafasid muqaddam ala min jalbil masalih. Menolak kemudorotan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi pertama persepsi kita ya harus juga kita bangun ya, bahwa kalau kita sholat sendiri sekarang bukan semata karena memang kita pengen sholat nggak mau ke masjid, tidak, kita pengen ke masjid, ya, tapi berdasarkan informasi referensi yang valid dari pemerintah, bahkan dari lembaga keulamaan yang punya otoritas, apalagi di daerah-daerah yang zona merah, maka hal ini lebih baik kita sholat di rumah. Jadi tinggal kita lagi-lagi manage hati kita, kita siapkan suasana di rumah ya, sejadahnya kita tahu, atau tempat khusus sholat kita siapkan ya, dan lain sebagainya. Bahkan ada, saya lihat kemarin ada yang foto itu rumahnya dibuat seperti masjid ya, sampai ada dibuat mihrab dengan ala-ala begitu ya, dibuat gambar kayak mihrab segala macam. Ya pokoknya kita buat suasana rumah ini seperti masjid. Wallahu a'lam. Sangat terjawab Ustaz. Jazakallahu khair. Baik. Lanjut Pak Ustadz, ada yang ingin bertanya, tapi dia ingin dianonimkan. Jadi pertanyaannya gini, kalau misalnya kita berdakwah tentang suatu hal, tapi di suatu waktu berjalannya, kita justru malah melanggar apa yang kita dakwahkan, walau kita sudah sebelumnya itu udah berusaha untuk ikut melaksanakannya. Apakah sikap seperti ini tuh termasuk sifat yang munafik? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya, memang perkara sering ditanyakan ya, atau bahasa secara umum, kita aja belum benar, gimana mau dakwahin orang, gitu ya. Itu sebenarnya kalau orang berpikir kayak gitu, dia punya dua kesalahan. Pertama, dianya nggak benar, keduanya dia nggak mau berdakwah. Dua-duanya padahal diharuskan. Orang mukmin itu wajib berdakwah. Ya, tentu dengan kapasitas dan kemampuannya. Ngajak orang pada kebaikan, itu tuntutan bagi seorang muslim. Ya, bukan berarti dia harus ceramah ngajarin orang, tidak. Tapi dia menebarkan dan mengajak kebaikan. Kata Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadilah kalian umat yang mengajak kepada kebaikan. Jadi jangan begitu jawabnya. Saya aja belum benar, gimana saya berdakwah? Baik, benarkan diri Anda. Kata para ulama, aslih nafsak, perbaiki dirimu. Wad'u ghaira. Lalu ajak orang selainmu. Nah, maka berdakwahlah kita. Kalau sekali waktu, namanya manusia, orang tergelincir khilaf, itu biasa. Biasa dalam arti bukan boleh ya, biasa harus dipahami. Dalam arti, sebagaimana Rasulullah katakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu tempat atau orang yang suka berbuat salah.
Ya, jadi kalau sekali waktu kita salah, tergelincir manusia, apalagi mungkin masih remaja, masih muda, mungkin lupa. Nah, yang penting ketika sempat tergelincir, segera sadari, segera perbaiki, dan lanjutkan. Lanjutkan kebaikannya, lanjutkan dakwahnya. Insya Allah Anda tidak akan jadi orang munafik. Ya, bukan orang, ya munafik itu, ya kalau seandainya ya dari segi keyakinan dia ajak orang pada Islam, dianya sendiri kufur, nah itu munafik. Ya, itu munafik. Ya. Tapi kalau dia memang tergelincir, kemudian dia perbaiki, lalu dia itu bukan munafik. Ya. Yang memang kecuali lain halnya kalau memang benar-benar dia sengaja. Ya, dia ayo sholat. Dia sendiri secara sadar tanpa ada uzur setiap hari nggak sholat, ya memang benar, itu nggak benar. Ya, itu salah. Tapi dakwahnya jangan disalahkan. Dakwah benar, tetap. Ya. Nah, maka dia harus memperbaiki sholatnya dan melanjutkan dakwahnya. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Ini masih ada 4 pertanyaan lagi. Salah satu bisa saya sebutkan. Oh ya, untuk saudara Anissa Nuraini bisa dinyalakan mikrofonnya, silakan. Bisa disampaikan secara langsung. Oke, nggak ada deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat, Ustadz. Saya sering dengar ada yang bilang kalau doa itu bisa mengubah takdir. Kalau iya, gimana penjelasannya, Ustadz? Ya, memang ada hadis itu. Ada hadis la yarudul qadha illa doa. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Ya, maka ada hadis juga, ya. Allahumma inni a'udzubika min su'il qadha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketetapan yang buruk, ya, ketetapan yang buruk. Maka insya Allah, tapi masalahnya juga kita kan nggak tahu takdir kita apa, yang dirubah itu apa. Yang penting kita doa saja, mohon kepada Allah segala kebaikan. Mohon kepada Allah segala kebaikan. Mohon berlindung kepada Allah dari segala bahaya dan musibah. Mohonlah selalu kepada Allah. Dan boleh jadi berbagai macam peristiwa di mana kita diselamatkan itu adalah bagian dari doa-doa kita. Dan kita tahu di mana, di titik mana kita dirubah takdir Allah yang baik. Bahkan juga ada satu hadis yang menjelaskan bahwa doa kita tuh pasti dikabul. Doa kita pasti dikabul oleh Allah dengan salah satu dari 3 pilihan. Pilihan pertama, kita dikabulkan sesuai dengan keinginan kita. Kita minta misalnya agar diterima di kampus tertentu, diterima. Allah tuh kabulkan sesuai permintaan kita. Tapi ternyata nggak diterima. Jangan dianggap kita nggak dikabulkan. Dikabulkan. Tapi dalam bentuk yang lain yang Allah inginkan. Di antaranya disebutkan oleh Rasulullah, dikabulkan dalam bentuk dia dihindari dari musibah yang seharusnya kena kepada dia. Jadi dan juga jangan pernah bosan berdoa. Ya, apalah artinya kasarnya ya? Apalah artinya kita diterima di kampus terkenal, ternyata ketetapan kita adalah ketabrak mobil misalnya, naudzubillah. Nah, boleh jadi doanya itu, doa kita dialihkan dalam bentuk ketetapan yang seharusnya kita kena celaka menjadi diselamatkan. Ya, jadi itu memang itu betul bahwa doa bisa merubah qadha. Cuma kita nggak tahu kan takdir kita yang mana, yang dirubah yang mana. Yang jelas perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kebaikan dan minta dijauhkan dari segala musibah dan bencana. Baik, Ustaz, terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih. Lanjut ke penanya selanjutnya, anonim Pak Ustadz. Jadi saya bacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah makna dari tawakal? Mohon berikan penjelasan mengenai tawakal pada sebelum dan sesudah ikhtiar yang kita lakukan. Ada beberapa orang yang berpikiran mengapa harus berusaha kalau segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih.
Ya. Kata para ulama, tawakal itu sebenarnya ada 2 rukunnya. Ini yang kadang-kadang orang kurang pas ya. Tawakal itu ada 2 rukunnya. Pertama adalah al-akhdhu bil asbab. Yang pertama adalah mencari sebab. Jadi mencari sebab bagian dari tawakal. Mencari sebab bagian dari tawakal. Yang kedua, apa istilahnya ya, tawakal atau apa bahasa Arabnya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-i'timad 'ala Allah, ya. Bersandar kepada Allah. Kadang orang hanya mengartikan tawakal bersandar kepada Allah saja. Ya, tidak. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya memang sebenarnya bahasa bukan tawakal, tawakul kalau bahasa Arab. Kalau yang hanya bersandar itu namanya tawakul. Itu bersandar aja. Udah kita pasrahlah. Terserah kita lepas tunggu nasib ketentuan kita. Itu bukan tawakal kalau dalam bahasa Arab. Itu tawakul. Tawakul. Ya, jadi orang Arab ya, itu kalau sudah habis rapat, merencanakan, sudah masing-masing kan suruh berangkat menunaikan tugasnya. Itu biasanya mereka mengatakan, ya Allah, tawakkal ala Allah. Ya. Tawakal ala Allah maksudnya apa? Bekerjalah, laksanakan berbagai macam program seraya, ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat keliru kalau orang hanya mengartikan tawakal itu hanya bersandar saja. Jadi kalau mau diartikan, tawakal adalah berikhtiar maksimal. Bersandar setelah berikhtiar maksimal. Ya, agar seseorang tidak terjebak pada 2 titik kekeliruan. Ada orang yang ikhtiar saja, ya, dia cuma mengandalkan ikhtiarnya. Dia lupa kepada Allah yang segala menentukan. Ya, yang walaupun berbagai macam usaha dilakukan, tapi kalau Allah, sebagaimana hadis tadi, kalau Allah sudah bikin meleset, meleset. Kalau Allah sudah kena, kena. Ya, ada orang ikhtiarnya memang udah 100% naik mobil tadi. Jalan nggak sampai lebih dari 100 km. Dia ambil jalur yang tengah. Jalan pelan, kondisi fit, kendaraan fit. Itu kan sudah al-akhdhu bil asbab. Tapi tiba-tiba ada mobil dari depan, dari seberang, dari jalur lain bahkan, kehilangan kendali, lalu menyimpang ke jalur yang lain, nabrak mobil dia. Ya, itu kan sering terjadi. Atau paling tidak bukan sering terjadi, ada kejadiannya. Ada kejadiannya, dan banyak saya yakin. Nah, ini pentingnya seseorang bukan hanya ikhtiar, tapi juga al-i'timad 'ala Allah. Bersandar kepada Allah. Kebalikannya juga begitu. Nah, ada orang cuma bersandar saja, tapi nggak ikhtiar, keliru. Rasulullah kurang apa tawakalnya? Tawakal Rasulullah itu sudah total. Ya, total. Tapi itu setelah ikhtiar. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan di Gua Hira, saat bersembunyi bersama Abu Bakar, di Gua Thur ya, di Gua Thur. Ketika Abu Bakar ketakutan, ya Rasul, nanti orang itu kalau ngelihat kita, nunduk aja ngelihat kita. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakrin ma dhannuka bitsnaini Allahu tsalitsuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana dugaanmu dengan 2 orang kalau yang ketiganya Allah? Ya, atau dalam Al-Quran juga diabadikan hal itu dengan firman Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, Allah bersama kita. Rasulullah ngomong begitu, jangan dilihat terpisah dari konteks perjalanan yang ada. Rasulullah ngomong gitu setelah apa? Setelah ikhtiar sudah maksimal dia lakukan. Ya, untuk persiapan hijrah itu Rasulullah sudah berikhtiar. Dia siapkan 2 kendaraannya, kemudian dia sembunyi di gua itu bagian dari ikhtiar. Sebab kalau nggak ikhtiar dia jalan aja langsung ke Madinah. Tapi kan tidak. Hitung-hitungannya kalau dia langsung jalan ke Madinah akan gampang dikejar. Maka dia ngumpet dulu 2-3 hari di gua Thur. Itu pun dengan selangkaian program yang dia atur. Jadi itu bagian dari ikhtiar. Jadi jangan kemudian kita ambil cuma satu episodenya saja. Rasulullah bilang la tahzan. Kita lupa bahwa Rasulullah juga sudah ikhtiar. Rasulullah perang pakai baju besi. Rasulullah mengatur strategi, ya, dan lain sebagainya. Ada seorang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang bawa onta ke Masjid Nabawi. Dia datang, apakah aku biarkan onta ini atau aku ikat? Kata Rasulullah, ikat dan tawakal kepada Allah. Ya, jadi sekali lagi
makna tawakal itu harus memenuhi unsur ikhtiar dan usaha maksimal dari apa yang dapat. Sebab sunnatullah terhadap alam ini terjadi karena hubungan sebab akibat. Itu sunnatullah, berlaku dalam perkara-perkara dunia. Kalaupun ada pengecualian, ya itu tak lain karena kekuasaan Allah. Tapi kita memakai hubungan sebab akibat. Sama seperti masalah pandemi corona ini, ya tetap kita pakai hubungan sebab akibat. Kenapa kita kok akhirnya melakukan lockdown dan semacamnya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu untuk saudara Nayaka Nayotama. Silakan, dipersilakan untuk menyalakan speaker ya. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya nih, sekaligus minta saran sih Ustadz. Jadi saya suka ngerasa gitu kayak dihadapkan sama kesempatan untuk berbuat kebaikan ya, tapi acap kali itu suka nggak kesampaian gitu untuk melakukan kebaikan tersebut. Nah, saya minta saran aja sih gimana cara menyikapinya itu, soalnya mungkin karena jadi di rumah jadi kayak banyak pikiran gitu, dan terlebih apakah saya benar-benar kayak menzolimi kesempatan yang udah disampaikan Allah gitu ya Ustadz? Saya minta tolong ininya dong. Kira-kira apa misalnya, maaf, bentuknya yang jelas, yang real, misalnya ya, secara umum. Misalnya kayak, misalnya lagi di jalan nih, misalnya lagi perlu ada beli apa-apa, terus kayak mau ngasih uang ke tukang parkir gitu misalnya. Nah, kadang-kadang tuh suka kayak ngerasa kayak, waduh, tiba-tiba pas lagi baru ingetnya tuh di sana doang. Kita baru ingat pas lagi udah nyampe, terus waduh, uangnya pasti cuma buat beli barang doang, nggak bisa buat ngasih, nggak ada apa yang bisa dikasih gitu sih contoh simpelnya. Baik, ala kulli hal, keinginan baik itu harus kita biasakan, bahkan harus kita perbanyak. Ya, niat-niat kebaikan harus kita perbanyak. Bahkan para ulama mengatakan ta'allam an-niyah fa innahu ablagu minal amal. Belajarlah niat-niat baik itu, karena niat itu lebih kuat daripada amal. Ya, niat lebih kuat daripada amal. Orang niat kuat, insya Allah melahirkan amal. Amal tanpa niat akan lemah. Amal tanpa niat akan lemah, bahkan bisa terhalang. Ya, jadi bagus ya, selama kita memang tulus dalam niat kita, kalaupun terhalang, oh ternyata kok tadi udah niat banget sih, misalnya mau memberi tapi kok ketinggalan, atau niat banget sih mau ngaji tapi ada halangan. Selagi halangan dan udurnya syar'i, benar-benar bukan dia buat-buat atau di luar perkiraan dia, insya Allah niatnya sudah dicatat sebagai kebaikan. Ya, ada juga dalam hadis Arba'in Nawawi ini, ya, hadis tentang masalah itu. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang beramal siapa yang ingin berbuat kebaikan namun dia tidak sempat melakukannya karena satu udzur dan sebab yang lain, maka Allah akan tetap catat dia baginya kebaikan yang sempurna. Ya, jadi itu bagus ya, menghadirkan niat. Tinggal kita carilah berbagai macam cara agar misalnya kalau kemarin sempat terhalang, sekarang bagaimana agar bisa terwujud dan terlaksana. Begitu seterusnya, niat-niat kebaikan insya Allah akan membuat kita lebih mudah. Di samping ya, kalau sekarang misalnya mudah sekali bagi kita, kalau saya suka lihat di phone banking atau mungkin di Gojek, Gojol gitu ya, habis naik ojek ada kesempatan untuk berdonasi kepada abang ojeknya 1.000, 2.000, itu kan ringan saja itu ya, kalau kita masih punya saldo ya, kita bisa kasih 1.000, 2.000, mungkin sedikit ya, tapi tanpa terasa mungkin kita sering menggunakannya. Yang ringan-ringan itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, itu insya Allah akan memberikan kebaikan. Niatnya sudah bagus, nggak masalah, itu sudah bagus, tinggal kemudian nanti dijaga dan ditingkatkan. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawabannya. Baik Pak Ustadz, karena penanyanya juga sudah tidak ada, bisa saya simpulkan dari kajian hari ini, yaitu pertama, perihalah Allah. Di sini maksud kata perihala di sini itu maksudnya bukan makna harfiah, tapi maknanya adalah maknanya kias, di mana kita harus menjalani syariat Allah baik dalam keadaan sulit maupun senang. Yang kedua, kalau kamu meminta tolong, mintalah kepada Allah baik dalam keadaan sulit maupun
dalam keadaan senang, doa bukanlah hanya sarana kita membutuhkan sesuatu kepada Allah. Poin penting dari doa adalah lambang keimanan. Dengan berdoa, kita meyakini akan kekuasaan Allah dan kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dan yang poin ketiga, dari hadis ini kita bisa mempelajari kedekatan Rasulullah SAW dengan anak-anak. Anak-anak adalah objek dakwah yang paling penting. Penyampaian nasihat tidak harus lewat kajian atau secara formal, bisa disampaikan dengan bahasa anak-anak. Karena anak-anak adalah investasi amal kita di masa depan. Yang keempat, ketika Allah sudah menetapkan, maka sudah pasti akan terjadi. Tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Yang kelima, ketika kita menerima takdir baik bagi kita, hendaklah kita bersyukur. Ketika kita menerima takdir yang buruk bagi kita, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah, hendaklah kita mencari hikmah dari takdir tersebut. Yang keenam, ingatlah Allah dalam kondisi apapun, baik senang ataupun susah. Mengingat Allah, minimal kita masih taat dalam kondisi sepi. Secara tidak langsung dengan mengingat Allah atau menjalankan perintah Allah, dengan sendirinya Allah akan menjaga kita. Terima kasih. Cukup sekian kesimpulan dari kajian hari ini. Saya Rahaji Mulya, mewakili seluruh panitia kajian Rumpun Teknoblog, mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Haidir dan kepada seluruh jamaah yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup kajian ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan dengan mengucapkan istighfar seikhlasnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan terakhir, doa kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kehadirannya. Baik, sama-sama. Makasih. Ini pamit ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya panitia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Juga kalian yang sudah datang. Jangan lupa hadir ke kajian selanjutnya.